kita adalah membuat dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Maka tanggung jawab Bapak Ibu adalah membuat dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan itu enggak mudah. Termasuk di Indonesia. Apalagi di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 22 ayat 4 bilang begini, bahwa bukankah engkau yang bertakhta di atas segala pujian Israel. Kalau sebentar saya menyampaikan renungan dari firman Allah, Bapak Ibu yang dengar. Tapi kalau engkau pujian, Tuhan yang dengar. Jadi kita mau angkat pujian dulu. Saya rindu supaya Allah bertakhta di pujian kita. Tadi terlalu banyak. Ketika Tuhan pelihara saudara, hingga hari ini, besok engkau bangun pagi, itu berkat baru. Itu sayang Tuhan, itu peduli Tuhan. Ketika engkau menarik nafas hari ini, itu anugerah. Engkau berhutang penyembahan dan pujian. Saudara menemui suami, istri, ada baik-baik, anak cucu sehat-sehat, bukan karena engkau, itu karena Tuhan. Engkau berhutang penyembahan dan pujian. Sederhana, gereja itu dipanggil dari Mazmur pasal 100 sampai 111 bicara soal pujian. Kita mau angkat pujian ini. Bapa, engkau sungguh baik. Ya. Mari katakan, Bapa, engkau sungguh baik. Setiamu besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari berdoa. Bapa, engkau sungguh baik. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur memuliakan engkau. Hidup kami diberkati dalam penyertaan-Mu yang abadi. Kami ada, kami menikmati kasih karunia bersama keluarga. Kami duduk dalam satu persekutuan, lalu firman Tuhan mau diperdengarkan. Diamkanlah suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Hikmat Tuhan anugerahkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan pengertian, agar yang mendengar dan memberitakan mengerti kebenaran ini. Lalu ya Roh Kudus, doronglah setiap kami untuk mengerjakannya. Terpuji nama Tuhan, berfirmanlah, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang membawa Alkitab, silakan buka 1 Petrus pasal yang kedua. 1 pasal 2, kita akan baca ayat 9 dan 10. Yang bawa Alkitab silakan buka kitab suci saudara. Yang tidak bawa, bertobatlah. Karena belum dirubah, mungkin 2025 kali baru dirubah. Di buku pemahaman iman GPIB masih tertulis, Alkitab adalah kitab suci yang mengandung firman Allah. Belum handphone suci, belum Android suci. Berapa banyak yang bawa Alkitab? Ya, saya nggak suruh angkat tangan yang tidak bawa. Nggak enak saya rasanya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua berbunyi demikian. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya malam ini saudara bersukacita, amin. Kalau Bapak Ibu bersukacita, bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Saya lihat ada beberapa teman pendeta juga yang hadir saat ini. Puji Tuhan. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, apa itu Kristen? Lalu apa itu gereja? Pasti kita akan mendefinisikan secara variatif. Apa itu Kristen? Apa itu gereja? Kalau buka Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, Bapak Ibu menemukan bahwa untuk pertama kalinya para murid Tuhan Yesus, saya sengaja berpindah tempat begini Bapak Ibu supaya kameramennya ada kerjaan. Dia baru mau duduk tadi langsung berdiri lagi. Untuk pertama kalinya para pengikut Yesus, murid itu disebut Kristen di Antioquia. Itu dari kata Kristianos, yang berarti pengikut Yesus. Tapi Kristianos ini adalah ejekan yang juga berarti Kristus kecil. Kenapa? Karena Kristus besar sudah kami salibkan. Saya ulangi, jadi kata Kristianos atau Kristen, dan Bapak Ibu bangga menggunakan nama itu sebenarnya istilah ejekan di gereja perdana. Itu sebenarnya hinaan. Kenapa? Karena Yesus Kristusnya berhasil kami salib. Karena mereka tolak pemahaman tentang kebangkitan Kristus. Jadi itu hinaan, itu ejekan, dan itu gelar yang diberikan untuk mengkerdilkan para pengikut Yesus. Makanya kalau zaman dulu menggunakan nama Kristen itu sesuatu yang memalukan. Siapa yang tahu logo mimbar Minggu-Minggu Sengsara? Iktus atau gambar ikan? Jadi undang separuh diketemukan jadi ikan. Itu adalah simbol-simbol gereja perdana juga. Menarik loh Bapak Ibu. Surat Petrus ini ditulis di zaman pemerintahan mendekati saat awal-awal pemerintahan Kaisar Nero, hampir berakhirnya masa kekaisaran Nero dengan tahun 64. Itu kondisi yang sangat sulit bagi orang Kristen. Makanya saya mau buka dulu begini. Kalau tadi saya lihat orang tepuk tangan di gedung gereja, ih, hebat juga orang Jawa bisa tepuk tangan ya. Bisa juga orang Jogja, GPIB ini tepuk tangan. Bapak Ibu tidak segitu untuk menunjukkan identitas saudara. Zaman gereja perdana, orang Manado bilang tampias ngana. Nggak bisa, habis saudara, nggak bisa. Kita harus diam-diam. Begereja pun kalau ada spanduk, habis. Zaman dulu itu kalau bisa tidak ada yang tahu statusmu sebagai seorang Kristen.
Makanya mereka ketika bergereja nggak diterima lagi di sinagog. Sinagoge itu tempat ibadah yang bukan bait Allah, ada tempat-tempat ibadah kecil disebut dengan sinagog. Di situ mereka bergabung, tapi sekarang ditolak dan dianggap sekte. Jadi di mana mereka beribadah? Di kuburan, di goa-goa, di kuburan, bukan kuburan model sekarang, bukan, di goa-goa. Disebut dengan istilah katakombe. Situ loh orang-orang Kristen perdana itu beribadah dan gak langsung pakai warta jemaat. Minggu depan kita akan beribadah di katakombe nomor 10. Tampias, nggak bisa. Itu mereka akan pakai kode dan simbol-simbol. Salah satunya iktus itu. Dalam teks Yunani disebut dengan istilah katakombe. Situ loh orang-orang Kristen perdana itu beribadah dan nggak langsung pakai warta jemaat. Minggu depan kita akan beribadah di katakombe nomor 10. Tampias, nggak bisa. Itu mereka akan pakai kode dan simbol-simbol. Salah satunya iktus itu. Dalam teks Yunani iktus itu artinya ikan. Tapi huruf-hurufnya itu punya makna, dimaknai secara Kristiani. Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Iktus. Kalau saya mau pergi bergereja, saya nggak tahu tempat, saya akan buat, susah ya, nggak ada bisa Bapak Ibu membayangkanlah. Kakiku di tanah, di pasar, saya akan bikin lingkaran separuh begini. Pakai kaki. Baru saya akan menjauh. Lalu lihat-lihat. Tiba-tiba ada aja yang mendekat. Ketika saya bikin begini di tanah, dia mendekat tempat saya bikin. Saya lagi di situ. Dan dia balas begini. Kode jadi ikan. Dia pergi, saya ikut dan tanya, di mana? Katakombe nomor 10. Siapa punya? Orang Ibrani Nyoman Jepun. Oh, oke. Gitu loh, segitunya. Tidak mudah menjadi seorang Kristen. Pengikut Kristus atau si Kristus kecil. Itu penghinaan. Nah, ketika Petrus tulis surat ini ke Asia Kecil, Bapak Ibu, gereja itu berkembang pesat di sana di tengah dua hal, yaitu pengajaran sesat. Makanya muncul pasal 2 ayat 1 itu tentang air susu yang murni, supaya jangan tersesat mereka, tapi juga penganiayaan. Jadi dua persoalan besar di gereja-gereja Asia Kecil itu. Turki sekarang. Terakhir saya ke sana, cuma puing. Enggak, cuma situs doang. Kristenan jadi sangat. Kenapa Bapak Ibu? Kemungkinan. Jangan tersesat mereka, tapi juga penganiayaan. Jadi dua persoalan besar di gereja-gereja Asia Kecil itu. Turki sekarang. Terakhir saya ke sana, cuma puing. Enggak, cuma situs doang. Kristenan jadi sangat. Kenapa Bapak Ibu? Kemungkinan. Mungkinkah orang hanya berpikir ke gereja dan bukan bergereja atau menggereja? Mungkinkah ada yang salah dalam pemahaman kekristenan saat ini? Bahwa Kristen berarti hari Minggu ke gereja, selesai. Atau ada sesuatu yang miss, sehingga tidak heran kondisi-kondisi tertentu berubah, sehingga gereja ke depan menjadi kosong. Nah, saya mau berbagi itu hari ini. Saya mau katakan bahwa ternyata selain istilah Kristianos, ada istilah lain yang dipakai oleh Petrus di pasal 2 ayat 9 tentang Kristen. Dia sebut dengan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Disingkat dengan istilah eklesia, bentuk jamak. Ek itu berarti keluar dari, kaleo berarti dipanggil. Maka mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Kita menemukan hal yang menarik. Ketika Petrus definisikan itu, mau bilang begini, Kristianos adalah kumpulan orang percaya
yang berasal dari kegelapan yang dipanggil menjadi terang. Apa maksudnya? Di sini kumpulan orang percaya itu asalnya dari gelap. Maka kalau engkau kecewa, beberapa orang masih sedikit gelap, tidak ada perubahan. Karena memang kita dipanggil dari kegelapan menuju terang. Gereja adalah tempat berproses menjadi pribadi yang lebih terang. Amin. Ini yang pertama ya. Pemahaman ini penting dulu, bahwa kita dipanggil dari kegelapan menuju terang. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi saya tanya panitia, berapa lama saya dikasih? Mereka bilang selama-lamanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ayat 9 mengejutkan saya. Ternyata ada status yang Petrus sematkan, dan mestinya dengan bangga Bapak Ibu berani busungkan dada dan bilang saya Kristianos. Karena ternyata ada 4 status yang dari kata Kristianos itu orang Kristen, kita dapat status baru, 4 wujud. Dan itu saya mau bagi untuk sebentar kita refleksikan. Jadi orang Kristen yang kemudian dibaharui dalam kumpulan orang percaya atau gereja, mendapatkan 4 status sebagai orang yang percaya. Yang pertama, tolong lihat, kamulah bangsa yang terpilih. Itu keren Bapak Ibu, saya baru periksa-periksa, ya ampun. Andai kata begini, teman-teman soundman, bolehkah low-nya diturunkan di mic saya? Low-nya. Kalau Anda tidak mengerti bass. Ya, saya sensitif soal sound system Bapak Ibu. Bangsa terpilih, genos ekleton. Genos itu dari kata gen, itu bisa jadi bangsa, suku, bisa, atau turunan. Sedangkan ekleton yang dipilih. Bangsa pilihan atau genos ekleton bisa diterjemahkan sebagai generasi pilihan. Dan ketika Bapak Ibu memikirkan bahwa kita adalah bangsa pilihan atau generasi pilihan, mau bilang begini, dari semua kumpulan-kumpulan ini Allah melirik sesuatu kelompok, satu di antaranya adalah engkau, dan dia bilang genos ekleton, bangsa terpilih dari sekian kumpulan. Makanya sorry to say Bapak Ibu, saya tidak menyebut Israel sebagai bangsa terpilih. Ini ada di YouTube nggak? Nggak ya? Ada. Saya tetap mau bilang bukan bangsa pilihan, bukan. Kalau saudara belajar tentang Israel, saudara akan menemukan itu dimulai dari Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Oke? Dan dari dia turun sampai anak-anak Yakub. Apa maksudnya? Itu bukan bangsa pilihan. Itu bangsa bentukan Allah. Dari satu orang. Tapi kita dibilang genos ekleton, bangsa pilihan. So ada. Kalau Israel nggak ada. Dari nol dipanggil dari Abraham. Baru jadi bangsa yang dibentuk dengan sengaja oleh Tuhan. Dan umatnya dibilang umat pilihanku. Tapi bangsanya itu dibentuk mulai dari Abraham keluar. Nah, kita dibilang bangsa pilihan. Apa maksudnya? Dari semua kumpulan itu engkau disebut bangsa pilihan. Dan status kita berubah. Tuhan tertarik pada dirimu. Efesus 1 ayat 5 bahkan menyebut hal yang sangat mengerikan yang mestinya menjadi kesenangan saudara. Oleh Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Status kita berubah. Bangsa pilihan menjadi anak-anak Allah. Malaikat dari bahasa Ibrani malak, jamaknya malakah, yang berarti pesuruh Allah. Entah malaikat bisa nggak memanggil Elohim Adonai dengan sebutan Bapa, saya nggak tahu. Tapi oleh Yesus Kristus, saudara dan saya bisa memanggil yang di atas sana, ya Abba, ya Bapa.
Di atas itu Kyrios loh, Tuan, sang pemilik. Kita doulos, hamba. Yang di atas itu Elohim loh, sang pencipta. Kita ini cuma hasil ciptaan. Tapi oleh Yesus Kristus karena kita jadi bangsa pilihan, engkau bisa memanggil ya Aba ya Bapa. Malaikat berdosa, Tuhan buang. Engkau dan aku berdosa, Tuhan cari. Maka saya bilang betapa bangsa pilihan mestinya membuat saudara bangga untuk berkata, orang boleh mengerdilkanku, tapi di hadapan tata sorgawi, aku istimewa di hadapan Allah. Amin. Gitu loh. Ketika engkau bisa memanggil di atas sana ya Aba ya Bapa, itu berarti di atas sana Bapa dan engkau anak. Dan saudara harus ingat kata Tuhan Yesus, Bapa mana yang memberi ular kalau anaknya minta ikan? Atau batu ketika anaknya minta roti? Itu karena engkau Kristianos. Saya mau kasih tahu. Karena engkau adalah igrea atau eklesia. Engkau adalah persekutuan yang dibaharui. Jadi ketika status ini dapat, mestinya tampilan saudara dan saya berubah. Bahwa aku berharga di mata Tuhan. Bukan cuma soal pergi ke gereja tiap hari Minggu, tapi percaya diri saudara sebagai bangsa pilihan terwujud di depan. Bangun tidur, coba bercermin. Baru pandang, lalu senyum. Baru bilang begini, engkau bangsa pilihan. Masalahmu boleh besar, Bapamu lebih besar dari masalah. Itu mentalitas kekristenan. Makanya saya bilang bukan soal ke gereja. Baharui dulu pemahamanmu yang berharga di mata Allah. Supaya ketika ada persoalan datang, pergumulan datang, enggak ece-ece mentalitas kekristenan. Bukan lagi mentalitas budak, tapi tangguh untuk berhadapan dengan apapun. Ubah pemahaman saudara tentang gereja. Bukan soal bergereja, tapi menggereja, saya berharga. Saya bangsa pilihan. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Basilion Herateuma, Imamat Rajani. Saya suka Bapak Ibu belajar-belajar dan cek-cek dan enak diterjemahkan secara bebas karena dia menggunakan kata sifat, berarti Rajani bisa diterjemahkan dengan bangsawan. Jadi bangsawan keturunan imam, bangsawan keturunan imam. Bangsawan itu berarti di atasnya ada raja. Dan kalau bagian pertama saya bilang tadi kita adalah anak-anak Allah, berarti kita adalah bangsawan sekarang, status kita menjadi hal yang menarik. Kita adalah bangsawan, turunan raja. Siapakah raja itu? Di atas. Maka kalau saudara pernah mendengar lagu, Aku anak raja, engkau anak raja, itu sesuatu yang istimewa loh. Itu soal imamat rajani. Bahwa engkau dipilih merubah status sebagai anak raja, maka saya mau kasih tahu begini, dalam hal bergereja, bukan ke gereja, tolong sebagai anak raja, jangan bikin malu raja. Kalau saudara berani berkata, aku anak raja, maka perilaku hidup kita mesti berubah. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kelakuan bapaknya menurun ke anaknya. Bagaimana mungkin kita bilang aku anak raja, tapi perilaku hidupku tidak berubah. Masih senang di got di bulan Desember. Kalau di sini nggak ada, kali di Jogja bagus-bagus lah. Nah, kalau diangkat dari got karena mabuk dia akan marah, dia bilang kenapa nganape got. Kalau di sini bulan Desember bapak-bapak masih senang nggak jadi orang Majus? Tahu orang Majus? Apa yang dicari orang Majus? Ya, kami mau melihat bintangnya. Tapi kalau di bulan Desember, bapak-bapak kami mau melihat bir bintang. 1 sloki tambah darah, 2 sloki naik darah, 3 sloki cari perkara, 4 sloki tumpah darah, 5 sloki masuk penjara, bertobatlah. Perilaku saudara dan saya mesti berubah. Dan berani berkata tidak, mengapa? Aku tidak boleh permalukan Bapakku yang adalah raja.
Saya selalu kasih contoh ilustrasi ini. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah follow saya di TikTok, yang belum follow tolong di follow ya. Pasti sudah dengar berapa kali ilustrasi ini. Berani katakan tidak pada godaan yang mengubah status saudara yang dari gelap pindah ke terang tiba-tiba balik ke gelap. Karena kita tidak mau mempermalukan Bapak kita adalah Raja. Seorang pendeta muda. Gantengnya minta ampun. Itu apa itu? Saya sudah sampai di mana tadi? Gantengnya minta ampun. Tapi lebih ganteng pendeta Boido. Kapan hari ketemu beliau waktu baru diteguhkan, saya bilang enggak salah. Kenapa jadi pendeta bukan jadi artis? Waktu itu masih gagah sekali, tapi enggak tahu kenapa sudah mulai berkurang gagahnya. Pelayanan pertama, dia sampai doa puasa loh. Kenapa? Karena perjalanannya itu menggunakan transportasi darat. Bus antar kota, antar provinsi, sudah pernah dengar pas ilustrasi ini. Sehingga dia mulai doa puasa, mintain cuma satu, Bapak, mohon jangan gagalkan saya. Kalau ada pencobaan yang menghancurkan kekudusan hidupku, mau melayani. Itu aja yang dia minta. Dan betul Bapak Ibu, ketika dia naik bus antar kota, antar provinsi, itu dia kaget. Beberapa kursi kosong, termasuk di sampingnya. Dia langsung tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kursi kosong ini tidak jadi godaan. Nah, mulai sore, mulai mendekati malam, tiba di stasiun Antara. Banyak yang naik. Dia mulai curiga, sebagian besar perempuan. Yang lebih mengerikan lagi dia lihat pakaian mereka. Wow, kainnya kurang, benangnya pendek-pendek. Tangkap maksud saya ya, makanya dari tadi saya lihat Bapak Ibu bagus lah. Ke gereja ini tidak ada yang pakai tiba-tiba hilang tangannya. You can see everything of me. Enggak, di sini enggak ada ya. Terus, wow, dia langsung dalam nama Yesus tidak ada yang duduk di sini, tidak ada pencobaan, tidak ada pencobaan. Enggak bisa, kursi harus penuh kok. Ada satu perempuan cantiknya minta ampun. Wow, kalah pendeta Roro, cantiknya luar biasa. Pas mulai jalan, mendekati sudah mulai malam, kelelahan dua-dua. Tiba-tiba yang satu mulai ngantuk. Di tikungan tajam dia oleng ini perempuan. Dan jatuh di bahunya. Pendeta langsung dengan tegas, dalam nama Tuhan Yesus. Enyala penggodaan ini. Wow. Dia mau supaya kebenaran tetap ada, kekudusan tetap dia berhasil. Makin lama makin larut loh Bapak Ibu. Makin larut. Dia juga sudah nggak tahan. Maka tiba-tiba dia tatap begini. Pokoknya harus besar matanya supaya nggak ngantuk. Tatap begini. Sambil perhatikan yang ini. Benar, oleng juga. Bukan cuma di sini. Sudah jatuh dia dalam nama. Dia dorong. Sedikit kasar. Dalam nama Yesus. Kenyakan penggoda ini. Mendekati subuh. Ini vikaris ketawanya keras sekali dia. Mendekati subuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Dua-dua tertidur. Ada lebih dari 30 menit tertidur. Dan tiba-tiba pendeta muda yang gagah itu tiba-tiba kaget dan terbangun. Yang dia buat cuma satu. Nengok ke sini. Pas dia lihat kosong. Dia bilang, haleluya. Puji Tuhan. Penggoda sudah nggak ada. Tapi kok dia rasa kenapa pahaku agak berat. Bapak dia nengok ke sini. Nona manis sudah tertidur di pahanya. Dia bilang ini Tuhan dia tatap ke atas Bapa. Dia nengok lagi. Saya sudah bilang jangan bawa saya dalam pencobaan. Dia lihat lagi agak lama. Tapi kalau memang ini adalah kehendakmu, maka jadilah sesuai dengan kehendakmu. Tuhan Yesus. Saudara tangkap maksud saya? Akan ada banyak orang yang berusaha menggagalkan status keduamu. Dan tanpa sadar engkau mempermalukan Tuhanmu. Tampilan saudara harus berani katakan tidak. Saya curiga ibu lagi membayangkan dia lagi tertidur ya. Gak mudah loh. Oh Bapak Ibu saya mau katakan ada banyak upaya pihak yang lain menggiring saudara. Dan iblis menabuh gendang dan tanpa sadar engkau menari pada godaan-godaan itu. Katakan aku anak raja. Dalam kekudusan.
Aku tidak permalukan raja. Bapakku yang adalah raja. Banyak loh akan ada godaan. Enggak lah, di sini pun godaannya besar. Sebagaimana di gereja pun godaannya besar. Salah satu contoh godaan besar itu, ini kenapa sih dibikin live streaming ya? Padahal saya mau buka-buka kartu tentang GPIB. Salah satu contoh godaan besar di GPIB itu adalah pertama kali saya masuk doa konsistori tutup itu ada, selain mengucap syukur sudah selesai, ada doa begini. Kami juga sebentar akan menghitung persembahan. Tuhan, awasilah kami. Setelah ini bahaya. Ini ada masalah ini, ada sesuatu. Itu godaan loh. Padahal tahukah Bapak Ibu, ketika persembahan saudara beli, statusnya beri, status itu berubah loh. Dari uang saya masuk ke kantong Margomulyo, itu inventaris gereja. Maka kantong itu milik gereja. Maka uang saya berubah jadi uang Margomulyo. Ketika P4 berdoa, kami serahkan persembahan ini. Uang Margomulyo berubah menjadi uang Tuhan. Maka uang saya berubah jadi uang Margomulyo. Uang Margomulyo berubah jadi uang Tuhan. Silakan coba. Ambil. Tuhan punya. Tampiaskan. Tidak perlu pakai doa konsistori tambahan tadi. Tidak perlu. Kalau orang sudah paham, dia akan takut. Dia akan hormati milik Tuhan. Sesederhana itu. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu. Saya sengaja lambat-lambat supaya pas 1 jam, karena permintaannya harus 1 jam. Lihat, bangsa yang kudus, etnos hagion, dari kata hagios atau kados, itu bukan suci, salah. Dari itu kupikir itu suci, bukan ternyata. Kudus yang dimaksud berarti diambil dan disendirikan. Terjemahan biasanya dikhususkan atau disendirikan. Ketika kita jadi orang percaya, kita dipanggil ke dunia. Tapi Tuhan mau tidak serupa dengan dunia. Supaya upaya itu terjadi, dikhususkan dan disendirikan agar tidak tercemar. Panggilan saudara dan saya di dunia. Tetapi tidak boleh serupa dengan dunia. Makanya dikuduskan, disendirikan, dikhususkan. Baru pengertian holy, disucikan. Orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus harus berani berkata, aku memang ada di dunia. Tetapi panggilanku tidak serupa dengan dunia. Apa maksudnya? Kekristenan harus menunjukkan bahwa bukan ke gereja, tapi bergereja berarti berani tampil beda. Oh, ini harus ditekankan kepada saudara. Ketika kita berkata, aku Kristianos, pengikut Kristus, saya mau bilang bahwa kekristenan saya, identitasnya bukan cuma hari Minggu. Tapi perilaku hidupku, saya berani tampil beda. Tampil beda untuk tidak serupa dengan dunia. Namun berapa banyak di antara Bapak, Ibu, dan saya, yang saya yakin tidak ada di Margomulyo, mungkin di gereja yang lain, yang akhirnya mulai kompromi tentang hal-hal tertentu supaya diterima oleh dunia. Sorry to say, harus sampaikan itu. Berapa banyak dari kita yang kompromi tentang itu. Di YouTube sih. Bukan